Kemudian setelah satu kali katanya, oh yang itu karena duitnya ini pakai kaset saja gitu ya. Artinya pakai rekaman, dia pakai gamelan ini. Oke, tapi yang ingat satu waktu dia menolak. Dipanggil oleh penduduknya untuk menari di kampungnya, Rasina nggak mau. Itu kan saya terus terang aja, saya kan kecewa banget. Mengadakan pertunjukan di mana-mana itu justru supaya ada orang tertarik untuk nanggap. Saya bilang, kenapa? Kalau menari di kampung itu menari seharian duitnya sedikit. Tapi kalau menari di kota, menarinya hanya 1,5 jam gitu ya. Panggungnya ya 2 jam mungkin paling lama, tapi kan duitnya banyak. Dibilang dari saya gitu. Terus gini, saya tanya sama Rasina. Saya kan tidak bisa menyangkal itu juga. Dia bilang, Mimi Rasina bisanya ada topeng Rasina itu dari siapa? Oh, karena ayah saya. Ayah yang ngajarin, ayah yang gini-gini. Terus saya tanya, ya, kalau misalnya nggak ada orang Indramayu nih, nggak ada masyarakat Indramayu, topeng Rasina akan ada nggak? Ya dia merenung, nggak akan ada. Yang nanggapkan orang Indramayu gitu ya, yang hajatan, yang unjungan, yang ini orang Indramayu. Nah, saya bilang ini kita sudah punya sanggar, sudah punya rumah, pernah dapat honor yang gede, dapat duit yang lebih banyak daripada biasanya. Saya bilang ini untuk ketika main di desa, sebagai kita merasa terima kasih pada masyarakat Indramayu. Karena orang Indramayu, kalau tanpa orang Indramayu nggak akan ada topeng Indramayu. Seni pertunjukan tradisi tari topeng tumbuh dan hidup di berbagai wilayah Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki variasinya tersendiri, baik dari sisi bentuk, langgam, hingga peran sosial budayanya. Demikian pula dengan tari topeng dari Indramayu, Jawa Barat. Salah satu maestro pelestari tari topeng dari Indramayu ialah Rasinah atau yang akrab dipanggil Mimi Rasinah. Sebagai generasi ke-9 penari tari topeng di keluarganya, Mimi Rasinah mempelajari dasar-dasar tari topeng dari ayahnya dan terus mencintai kesenian ini hingga penghujung usianya pada 7 Agustus 2010. Menurut saya ada 3 atau 4 ya ritual yang di mana topeng atau wayang dan atau keduanya menjadi bagian dari ritus itu. Ritus sosial. Yang pertama adalah ritus di makam yang mereka bilang ngunjung. Jadi syukuran selamatan kepada leluhur, dan yang mereka unjungi biasanya itu artinya pertunjukannya di tempat-tempat keramat. Ada yang tempat keramat kecil gitu, dalam artian yang sangat dekat dengan mereka. Misalnya kalau Ibu Rasinah dulu mainnya ya di makam ayah untuk unjungan gitu ya, mengadakan pertunjukan topeng, dan biasanya itu tahunan dan dilakukan oleh mungkin sekelompok keluarga yang terlibat atau juga mungkin seluruh kampung, tetapi bisa juga sangat besar. Misalnya unjungan kalau di makam kayak makam Gunung Jati, makam Buyutambi, makam-makam yang besar yang lainnya gitu ya, itu bisa dari mana-mana orang datang. Nah, dan kemudian itu sangat biasa, mereka main biasanya di makam. Kemudian juga bagian dari sedekah bumi, walaupun sedekah bumi umumnya wayang dengan cerita tertentu, tapi sering-sering juga ada topengnya. Itu hajat-hajat desa, hajat-hajat komunal. Keberlangsungan tari topeng dari Indramayu ini bukannya tanpa penghalang. Di tengah zaman yang berubah, termasuk merambahnya hiburan-hiburan rakyat populer seperti tarling dan sandiwara, sempat membuat tari topeng ini meredup. Keluarga Rasinah bahkan harus menjual seluruh perangkat topengnya untuk beralih mencari penghidupan lewat kesenian sandiwara
yang diminati pada tahun 1970-an. Semenjak itu pula, Mimi Rasinah tidak lagi menari. Barulah pada awal tahun 1990-an, Endo Suwanda beserta rekannya di STSI Bandung menemukan kembali sang maestro. Perlahan-lahan kesenian ini mulai mendapatkan panggungnya dan dikenal luas oleh publik. Penampilannya selalu penuh karisma, menarikan berbagai ragam topeng panji dan kelana sedemikian memukau. Jadi pada waktu itu kesenian yang sangat populer adalah sandiwara. Karena itu suaminya Rasinah menjual topeng-topengnya Rasinah untuk membeli peralatan sandiwara. Ini ceritanya Rasinah, jadi habis topengnya Rasinah. Jadi wayang kulit sama topeng terutama, karena gini, mereka kan sangat-sangat terkait satu sama lain ya, antara topeng sama wayang kulit. Karena pada umumnya norma yang paling banyak terjadi adalah siang topeng malam wayang. Dan mereka itu satu keluarga gitu ya. Itu yang ya memang ada cukup banyak, beberapa juga grup kesenian yang topeng tersendiri ya, tapi wayang. Tapi pada umumnya topeng itu adalah bagian dari perkembangan keluarga wayang. Yang pertama adalah tentang bahwa kita berhadapan dengan kesenian-kesenian yang sangat populer di satu sisi ya. Dulu itu kan sebelum zaman seni pertunjukan aja, layar tancap juga kan sempat populer ya. Organ tunggal sangat populer gini-gini. Lebih murah juga, lebih diminati, bisa nari dangdut gini dengan hanya satu pemain organ gitu misalnya dan lain-lain. Sehingga kesenian yang sangat besar tidak laku. Termasuk sandiwara. Sandiwara itu salah satu kesenian yang gede sebetulnya ya. Anggotanya paling banyak. Ya, tarling juga sama, tetapi populer. Jadi itu juga rame ya ditanggap orang. Nah, kenapa suaminya Rasinah beralih dari topeng ke situ? Karena topeng nggak laku. Kali lagi, mereka umumnya kan berkaitan dengan seniman-seniman profesional. Meskipun demikian, kehadiran Mimi Rasinah sebagai empu tari menginspirasi lahirnya generasi-generasi baru penari topeng, termasuk cucunya Airly Rasinah kelahiran tahun 1985 yang sampai hari ini mempersembahkan tari topeng baik sebagai ekspresi kesenian maupun laku sosial budaya di masyarakat setempat. Cerita sedikit tentang biografi saya dulu ya, pewaris dari Mimi Rasinah. Dulu itu saya belajar menari umur 5 tahun dulu itu. Dan dari 5 tahun itu awalnya saya belajar menari itu tidak mengenal namanya tari topeng awalnya. Masih bentuk tari kreasi baru namanya. Anak-anak juga ibaratnya karena saya masih anak-anak, jadi belum diberikan tari topeng. Dan juga dulu memang kita sempat vakum selama 20 tahun, jadi menari topeng ya dia simpan, tapi menarinya itu dengan tari-tarian kreasi anak-anak. Makanya yang diajarin saya itu waktu umur 5 tahun adalah tarian anak-anak gitu. Nah, karena saya memang sudah dipersiapkan oleh Mimi mungkin dari kecil, jadi ibaratnya masih kecil juga sudah diajarkan untuk menari walaupun waktu itu belum menari topeng. Apalagi saya sebagai regenerasi yang ke-11 dari garis turunan tari topeng dari Mimi Rasinah. Jadi mungkin Mimi udah jauh-jauh hari udah mempersiapkan betul-betul bahwa ya inilah nanti akan calon ahli warisnya gitu, walaupun tanpa saya sadari gitu, karena cita-cita seseorang kan nggak tahu gitu kan, karena saya juga pasti punya cita-cita, tapi karena saya sebagai ahli waris ya mau nggak mau saya harus mendalaminya gitu kan, harus mengikuti alur cerita yang Mimi yang inginkan gitu. Saya akhirnya di situ mengenal namanya tari topeng gitu. Tapi
mengenal tari topeng juga saya sempat tidak tahu topeng itu diapain sih tiba-tiba nempel di muka gitu. Tapi Mimi Rasina tidak menjawabnya, hanya dia dengan menjawab tersenyum, dan kamu harus mencari jawabannya sendiri. Loh, kenapa gitu? Pas saya lihat, oh iya ada tekniknya ternyata gitu kan, tiba-tiba muka topeng nemplok di muka gitu, harus digimanain pakai bajunya kok tiba-tiba gini. Kok Mimi Rasina menari topeng, tadinya adalah Rasinah yang sosok yang tua, tiba-tiba bisa menjadi anak muda, tiba-tiba seperti gadis, seperti Rahwana yang ini. Nah, saya di situ mulai ada belajar gimana sih caranya. Nah, itu proses lagi. Saya menanyakan apa sih yang harus saya dalami, apa. Cuma Mimi Ras hanya menjawab tersenyum, dan waktu itu tidak memberikan jawaban yang saya lakukan, padahal saya udah melakukannya dari kecil gitu kan. Saya padahal udah dipersiapkan, saya sejak umur 5 tahun sampai sekarang, saya itu melakukan hal-hal yang itu, yaitu bekalnya. Nah, setelah saya mulai beranjak dewasa, mengerti, barulah dia ngasih tahu, oh ternyata yang saya lakukan sampai saya nangis, saya sempat putus asa, saya berontak, ya emang itu bekal menjadi syarat menjadi dalang topeng. Sampai akhirnya Mimi Rasina menurunkan kepada saya sebagai pewaris sahnya, sebagai pewaris tari topeng, untuk diwariskan semua ilmunya, semua topengnya, semua yang dia punya itu ke saya, sampai saya menangis, sampai saya terharu karena dia kadang masih setruk, ya udah setruk waktu 2006 pewarisan. Akhirnya saya menerima, walaupun waktu itu saya sedikit canggung atau sedikit beban karena saya punya saudara, punya kakak gitu, punya adik. Kenapa saya yang menjadi tanggung jawab atau tulang punggung yang saya terima gitu kan. Menjadi pewaris kesenian tradisi merupakan tanggung jawab besar bagi Airly. Menyadari bahwa proses kepenarian membutuhkan intensitas belajar, Airly sempat mendalami seni di Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI di Bandung. Dia juga melanjutkan sanggar tari topeng Mimi Rasina di Indramayu dengan pengelolaan lebih tertata. Perlahan-lahan tari topeng pun mengalami regenerasi. Ya, jadi dulu itu saya belajar menari itu tidak kayak sekarang. Pakai audio, pakai video. Sekarang dunia digital sangat luar biasa sekali. Kalau dulu itu saya namanya mengenal HP aja nggak punya. Namanya orang menengah ke bawah, bahkan TV pun nggak punya. Jadi saya diajarin oleh Mimi Rasina itu pakainya ketukan mulut dan juga ketukan kayak semacam apa ya, tempat tidur, amben kalau kita bilangnya, kalau orang Jawa itu pakai tuk tuk tuk. Jadi kayak semacam apa, ketukan mulut kayak gendangannya, misalnya dung dang dung bang pak, misalkan kayak ketukan tangan, aduh bang pak pelantung, atau ketukan ini kayu, tak 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 dang dat. Nah di situ jadi saya belajar menari itu tidak langsung pakai gamelan, tidak langsung pakai musik yang sekarang anak muda sekarang enak diperdengarkan. Saya dulu pakainya ya seperti itu, dan dilatihnya pun berjam-jam, dan bahkan A sampai Z. Namanya anak kecil pasti bingung gimana jawabnya kan. Gerakan apa mak? Saya bilang ke Mimi Rasina, emak, ini gerakan apa mak? Coba kamu mulutnya ikut ngomong, katanya gitu, supaya kamu bisa mau belajarnya bisa gampang, karena ketukan gendang itu harus di hati katanya, harus ikutin hati. Kalau penari itu hatinya ikut menari, nggak hanya tangan, nggak hanya kaki, nggak hanya kepala atau fisik, tapi hatinya ikut bergerak. Coba kamu ngomong kayak gendangnya, aduh bapak belang dong, bab tok jeng. Nah tapi dari Mimi yang ngasih pelajaran seperti itu, akhirnya saya kan bisa ngendang, akhirnya saya bisa gamelan, karena telinga mendengarkan, hati itu yang mengungkapkan. Jadi semua dari kepala sampai kaki itu semuanya bergerak. Jadi menari itu tidak saya mengikuti gendang, tapi pengendangnya sekarang itu harus mengikuti saya sebagai seorang penari, karena saya tahu di mana koma, kalimat koma, di mana titiknya, di mana finishnya harus tahu. Jadi seorang penari itu kalau udah menari itu harus tahu titik, koma, atau mat. Kalau kita dalam orang seni itu matnya, atau di mana kita harus berekspresi yang tiba-tiba orang tadinya melihat diem,
tiba-tiba loss lagi. Jadi kalau menari itu tidak hanya melihat kita kayak orang jantungan diam aja tegang, kasihan yang lihatnya. Tapi gimana kita membawa suasana pas kita menari di atas panggung itu bisa naik turun atau membawa penonton seakan-akan ikut menari, karena ya si penarinya itu semuanya bergerak, dari hati, dari mulut, dari tangan, dari kepala, dari kaki, semuanya bergerak. Nah itulah atas pembelajaran yang dulu itu sangat istimewa bagi saya. Entah anak-anak ini bisakah seperti itu gitu kan. Tari topeng itu tidak pernah dipastikan urutannya. Selalu nggak sama. Ya. Jadi tidak ada tarian yang pasti begitu. Gitu. Justru penari topeng itu nilainya harus spontan. Ya, jadi mereka tidak memfikskan koreografi. Nah, ini beda sekali dengan zaman setelah zaman rekaman. Sekarang dalam tradisi sekarang, orang kan belajarnya sangat terbatas, Mas ya. Mulai dengan vokabuler yang baku-baku. Hampir si murid tak pernah diajarin untuk improvisasi. Ya karena dari awal sudah menari dengan kaset. Ya, dengan rekaman gitu ya, dengan HP dan sebagainya dan lain-lain. Nah, ketika main dengan HP kan dia yang mengikuti itu saja. Sehingga tarian kelana 5 menit, ya. Yang kelana 7 menit, kelana 11 menit dan seterusnya lah ya. Dari panjangnya durasi rekaman-rekaman itu. Nah, dulu tidak pernah ada ya. Itu semuanya dilakukan secara spontan. Zaman yang berubah memang menggeser proses belajar tari topeng. Namun, di sisi lain, kesenian ini masih melestarikan unsur-unsur tradisi, secara khusus aspek spiritual yang harus dilakoni para penari tertentu. Tidak jarang, penari topeng harus melalui ritual-ritual sebelum menari. Sesuatu yang menunjukkan bahwa tari topeng bukan hanya sekedar aspek teknis dan bakat, namun berkaitan pula dengan unsur-unsur rohani yang memberi jiwa dari setiap penampilannya. Pasti ada syarat-syarat yang harus dilakukan, dan saya bilang, Mimi Rasina sudah mempersiapkan saya dari kecil, dari umur 5 tahun sudah dipersiapkan, ada syarat-syarat tertentu, ada ritual tertentu gitu kan. Sebagai seorang dalang itu harus mengikuti aturan-aturan atau mengikuti sesuai dengan alur yang harus kita terima gitu kan. Ya tadi ada puasa dan kata Mimi, puasa ada tirakat, karena beda antara puasa dan tirakat. Terus juga ada semacam ritual-ritual yang mungkin orang nggak tahu itu. Ya gimana tubuh kita harus melemaskan diri, harus mensucikan diri, seperti misalkan kita ada acara ritual, ada acara ngunjung, acara semacam acara ritual macam-macam di masyarakat. Kita juga harus suci, harus berpuasa, karena kadang masyarakat menganggap kita itu seperti saman atau pembawa berkah lah intinya. Jadi si penari itu seperti pembawa berkah bagi mereka. Jadi memang ada syarat-syarat yang harus dilakukan, dan kita juga harus adanya yang saya tadi bilang, ada bebarang atau ngamen-ngamen di beberapa tempat itu harus kita lakukan gitu kan. Merawat tradisi dalam zaman yang terus berkembang bukanlah hal yang mudah. Tari topeng kini mesti bersaing dengan ragam pertunjukan lain yang terkesan lebih menarik, semarak, sekaligus menghibur. Airly menjawab tantangan pelestarian ini dengan menata manajemen sanggar dan juga berinovasi menghadirkan tari topeng ke ruang-ruang digital hari ini. Ya, kita awalnya kan amannya juga keluarga. Awalnya kita di manajemen keluarga. Karena dari keluarga kita mendukung semua, karena dari pemusik pun kita semua keluarga semua, dari kakak, ibu, bapak, paman, atau saudara dari saudara ibu gitu kan. Jadi kita dari manajemen pemusik itu semuanya adalah saudara. Dan saya sendiri yang misalkan ada yang memegang, ada peran suami juga, atau peran anak, semuanya kita dari awalnya manajemen keluarga. Jadi kita saling mendukung, makanya kita bisa bertahan seperti ini. Kita ada manajemen keluarga saling mendukung.
dan juga ada teman-teman yang lain. Nah sekarang udah ke masa kini nih, udah ke sekarang kita ada namanya, karena kita sekarang udah mulai ke digital, ada manajemen digital gitu, ada manajemen tentang surat menyuratnya juga, karena kita misalnya udah ada yayasan, ada LKP, ada sanggar, jadi kita bisa ibaratnya bisa berkarya sedemikian rupa gimana supaya tetap bertahan gitu kan, apalagi di pandemi juga kita harus tetap bertahan, tetap semangat, gimana caranya kita harus mengikutinya. Nah kita juga manajemen selain tentang manajemen pertunjukan harus gimana, harus mengkonsepnya gimana. Nah sekarang juga untuk digital juga harus gimana konsepnya, kita larinya kemana, arahnya kemana. Kita ada tim-tim juga, ada kru juga. Nah sekarang udah meregenerasi, udah banyak teman-teman yang ikut terlibat. Bahkan sampai anak muda ya, sekarang alhamdulillah anak muda udah mau masuk ke kita semua. Bahkan lulusan-lulusannya desain juga udah banyak yang masuk ke kita. Dan yang kita senang sih sekarang, semangat gitu kan, karena mereka mau terlibat, walaupun kalau masalah honor ada titik di mana naik, di mana ini yang penting ngopi mereka. Tapi untuk manajemen kita, manajemen pertunjukan, kita pasti ada trik tertentu, ada manajemen tertentu, ada konsep-konsepnya. Jadi kita setiap pertunjukan itu tidak sama, ibaratnya tidak membosankan gimana caranya, atau manajemen keluarga kita ini gimana caranya supaya tidak bubar, karena namanya keluarga tetap kembali lagi gitu. Tapi selain manajemen keluarga, kita pisahkan ada manajemen di luar keluarga, karena namanya ibarat sekarang sudah ada yayasan, itu pasti ada manajemen. Ya kita juga sudah mencoba ini Mbak, kemarin itu menari tradisi didigitalisasikan. Jadi kemarin itu kita pakai video moving ya. Kita jadi tapi tidak menghilangkan pakemnya gitu kan, tetap ada tradisinya. Maka kita dikenalnya tradisi yang digitalisasikan gitu kan. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman Mbak. Jangan sampai kita egois harus begitu-begitu, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan. Karena kalau kita tidak mengikuti, wah hilang deh nanti kesenian tari topengnya gitu kan. Walaupun kita digitalisasikan, tapi unsurnya tetap tari topeng. Jadi orang mengenal, wah ini sangat lebih sekali gitu kan. Tadinya bentuk nyata, bentuk moving ya, tiba-tiba ada bentuk nyatanya gitu kan. Kita mencoba, walaupun kita dari kampung, dari desa, tapi kita mencoba mengikuti alur zaman, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti semuanya kita coba. Walaupun ya memang kalau untuk proses pasti tidak semuanya sempurna gitu, pasti ada semacam ya, ada gagalnya atau ya gitulah intinya. Kalau untuk di dalam teknologi pasti ada kendala-kendalanya, tapi kita mencoba sebaik mungkin supaya tetap berjalan lancar gitu kan. Kita harus mendokumentasikan, terus kita juga harus memperkenalkan walaupun dengan lewat dunia maya, karena yang tadi bilang walaupun pentasnya secara live, tapi kita sebaik mungkin bisa orang menikmatinya dengan apa gitu. Karena banyak tuh ada beberapa macam picture yang didigitalisasi gitu kan, ada di kayak sekarang Zoom, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, IG, banyak yang kita lakukan supaya generasi berikutnya masih mengenal kita. Kalau kita diam, ya mati di tempat, ya sudah, siapa sih nanti yang mengenal Rasina atau mengenal tari topeng Indramayu, mengenal Airi Rasina? Kalau kita diam, ya mereka juga akan tahu. Tapi kalau kita memperkenalkan lewat itu, seperti zaman sekarang itu begitu perkembangan zaman, ya mudah-mudahan oh iya saya tahu Mbak Airi Rasina, saya tahu Rasina, saya tahu tari topeng itu Mbak. Tari topeng dari Indramayu sungguh merupakan salah satu warisan seni yang penting untuk kita rawat. Bukan saja karena keelokan langgam dan bentuknya, melainkan terkandung pula nilai sejarah serta makna sosial budaya di dalamnya. Nah, jadi menurut saya yang pertama adalah kita harus punya kelompok ya tersendiri. Kita harus jadi kalau bicara pasar itu kan sebetulnya juga bukan satu entitas. Jadi kelompok intelektual, kelompok yang peduli itu kan bukan market pada umumnya ya. Jadi kita tidak bisa berdasarkan pada selera publik yang begitu luas. Untuk hidupnya topeng harus ada komunitas tersendiri yang peduli ya, di berbagai kultur, dan itu susah membentuknya.
Ya, di kita itu sangat sulit. Birokrasi sendiri, ya, akademik sendiri sering-seringnya mau ikut ke pasar. Jadi bukan mencari balance ya. Kalau pasar cenderung ke sini, mestinya kan kita ke sini supaya yang ini tidak ini. Nah, tapi umumnya sekarang Anda tahu lah, di pendidikan semuanya juga mau mengakomodasi pasar, seolah-olah mau ikut menyerah kepada pasar. Padahal di dalam kebudayaan ada dua elemen atau kekuatan yang sangat besar yang sulit sekali dilawan. Satu pasar, ya ekonomi yang keselera orang banyak. Yang kedua politik. Ya, dua susah sekali dilawan. Ya. Birokrasi juga terpolitisi dan lain-lain. Ya. Tapi lupakanlah politik. Ya kita tentang anian pasar. Jadi butuh society sendiri yang memang peduli secara betul ya, bukan hanya ngomong. Sekarang ini kan orang banyak ngomong, ya. Kita harus menghormati tradisi dan lain-lain. Nah, orang yang ngomong gitu, saya pernah tanya suatu waktu, saya bilang, Bapak pernah nonton wayang nggak? Ya, kalau di Sunda ya. Saya bilang, kalau nonton wayang kapan? Berapa lama nontonnya? Gitu. Dalangnya siapa, lakonnya apa? Nggak bisa jawab itu, ya. Artinya di dalam waktu 20-an tahun, ya mungkin orang kota, orang Bandung nggak nonton wayang. Jadi tapi di sisi lain banyak ngomong, wah tradisi kita punya nilai luhur segala macamnya dan lain-lain. Itu artinya kita munafik betul ya menurut saya. Nah tapi kembali isinya bukan menyalahkan mereka, tapi kita butuh sebuah kelompok yang peduli, yang punya selera tersendiri gini. Intelektual akademik menurut saya diantaranya. Karena ini terjadi di seluruh dunia.